Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Rusmila Dewi dari SD Negeri Kurungan Nyawa, Kabupaten Oku Timur. Sebagai sekolah penggerak, SD Negeri Kurungan Nyawa mengimplementasikan kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Kebutuhan ini akan berbeda di setiap satuan pendidikan. Rapot pendidikan merupakan alat untuk melihat keadaan dan kebutuhan satuan pendidikan secara spesifik. Berada pada kategori sedang atau berwarna kuning, aspek literasi di SD Negeri Kurungan Nyawa masih perlu peningkatan. Untuk itu, diperlukan kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung upaya peningkatan literasi pada rapot pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik inovasi pembelajaran penerapan marka membaca nyaring menyenangkan dengan Kahoot asik di kelas 4 SD Negeri Kurungan Nyawa. Bagaimana prosesnya? Kita simak bersama. Pembelajaran yang terjadi di SD Negeri Kurungan Nyawa secara umum masih belum maksimal dan motivasi belajar murid masih lemah. Belum muncul semangat berkompetisi di antara murid, serta pemanfaatan IT dalam pembelajaran belum secara maksimal dilakukan guru. Berdasarkan asesmen awal membaca adaptasi Pratham yang telah saya lakukan, didapatkan data bahwa terdapat 6 orang siswa masuk dalam kategori kelompok membaca suku kata, 1 orang siswa kelompok membaca kata, 5 orang siswa kelompok membaca paragraf, dan 20 orang siswa kelompok membaca cerita pendek. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan baca murid di kelas 4. Praktik baik ini penting dilakukan karena dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait rendahnya motivasi dan keaktifan murid. Dapat memotivasi dalam merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat, dapat menjadi referensi guru lain yang menghadapi permasalahan yang sama. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna dan menyenangkan bagi murid, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sehingga dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan pemahaman murid dalam pembelajaran. Tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana cara membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga murid lebih termotivasi untuk belajar. Kemampuan membaca murid yang beragam dan dalam kategori rendah merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam mengukur pemahaman murid terhadap suatu materi. Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu solusi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan marka. Marka merupakan akronim dari membaca nyaring dengan Kahoot asik. Kegiatan pembelajaran ini menggabungkan 2 kegiatan, yakni membaca nyaring dengan media kuis interaktif Kahoot dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri Kurungan Nyawa. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik. Menyusun perangkat pembelajaran dan meminta izin menggunakan proyektor, laptop, wifi, dan handphone dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya yakni pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Praktik pembelajaran saya lakukan dimulai dengan membuka dengan salam, presenssi, dan apersepsi agar siswa siap belajar. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti dimulai dengan membaca nyaring. Guru membacakan teks bacaan dengan ekspresif, memperhatikan intonasi dan volume suara. Saat membaca, saya memberikan penekanan pada bagian-bagian penting dan mengajukan pertanyaan untuk memancing pemikiran siswa. Siswa diminta untuk mendengarkan dan menanggapi dari setiap pertanyaan yang diberikan guru. Mengusikkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Itu butuh apa? Alat tukar yang namanya apa? Vas. Kan vas tadi nggak semua orang suka vas. Bukan. Jadi kita lihat apa ya yang bisa menukar semua barang. Membaca nyaring merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman bacaan,
kosakata dan minat baca siswa. Dibaca dengan seksama apa perintah dari LKPD yang sudah kalian terima. Diskusi. Apa yang akan ditukarkan di tikus? Apa yang akan ditukarkan di tikus? Jawaban kelompok 5 adalah jamur. Sepakat teman-teman? Sepakat. Benar ya, oke. Hasil diskusinya diunduhkan ke Ibu. Saatnya kita bermain kuis. Apakah kalian suka kuis? Kahoot merupakan media kuis interaktif yang saya gunakan untuk mengukur pemahaman murid terhadap bacaan yang dibacanya. Dengan Kahoot, murid menjadi memiliki semangat berkompetisi dalam belajar. Pembelajaran menjadi lebih menantang, interaktif, dan menyenangkan. Dengan kegiatan Marka, membaca nyaring menyenangkan dengan Kahoot asik, terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap bacaan yang dibaca, menumbuhkan motivasi dan semangat berkompetisi, dan menumbuhkan keseruan belajar yang menyenangkan dengan Kahoot, serta menghasilkan pembelajaran bermakna bagi murid. Setelah menerapkan inovasi ini, saya menggarisbawahi beberapa perubahan positif pada siswa. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Hasil kuis Kahoot menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, keaktifan siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan kompetitif dalam mengikuti pembelajaran, baik saat membaca nyaring maupun bermain Kahoot. Yang ketiga, motivasi belajar. Motivasi belajar siswa meningkat karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kombinasi antara membaca nyaring dan Kahoot merupakan inovasi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Dampak dari inovasi Marka adalah pemahaman siswa terhadap suatu bacaan meningkat, pembelajaran menjadi lebih kompetitif dan menyenangkan, serta rekan guru tertarik untuk mengadopsi dan menerapkannya pada kelas dan mata pelajaran yang diampu dengan penyesuaian materi pembelajaran. Dari praktik pembelajaran ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan untuk membeda-bedakan peserta didik berdasarkan gaya belajar, tetapi melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru sebagai fasilitator harus dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pengetahuan peserta didik. Dukungan penuh dari kepala sekolah, kolaborasi rekan sejawat, dan antusias serta kesadaran pendidik untuk mau sama-sama belajar hal-hal baru merupakan faktor keberhasilan dari kegiatan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, murid dari Bu Yeni. Hari ini saya belajar dengan senang. Belajar dengan Kahoot sangat seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Anissa, rekan sejawat dari Ibu Yeni Rusmilawet Dewi di SD Negeri Kelurahan Nyawa. Saya terinspirasi dari praktek baik atau inovasi pembelajaran yang dilakukannya, mengkombinasikan kegiatan membaca nyaring dan kuis Kahoot ternyata dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman murid terhadap suatu materi.